Masih di Jakweek 2021. Kali ini saya lagi di depan boothnya Darat Coffee Lab. Jadi ini roastery dari Jogja ya, Jauh-Jauh Jakarta. Apa yang menarik dari sini? Sebenarnya ada satu produk yang namanya Coenzym Melon. Nah ceritanya ini pohon kopinya dipupuk pakai melon. Apakah ngefek ke rasa kopinya sendiri? Coba kita tanya ya, sambil saya juga mau coba cicipin gitu. Halo, selamat siang Mas Hafiz. Gimana? Kapan dari Jogja berangkat? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Boyong nih semua ini. Boyong cuma berdua. Naik apa? Mobil tapi barang dipaketin. Gak kuat. Nah, tadi saya di rak situ ada sesuatu yang menarik tuh. Iya. Coenzym Melon. Boleh saya coba ini satu. Silakan kopinya Mas. Nah, nih. Kenapa ini namanya Coenzym Melon? Namanya kan terkesan kayak geek banget gitu ya. Iya. Ya, scientific banget. Aku kemarin dapat ini tawaran dari Pak Kris Kasuga. Dia bikin ini sebenarnya risetnya udah lama di Thailand. Terus dia bikin satu percobaan kalau pupuk itu dipakein komposnya diganti buah-buahan. Iya. Rasa efeknya akan kayak gimana? Ke kopinya ya. Ke pohon kopinya langsung. Pak Kris Kasuga ini sendiri adalah Prosesor. Dia prosesor Q-grader di Garut, daerah Papandayan. Oke. Dia juga udah coba itu di kebunnya. Udah, ini dia udah coba, dia bikin yang melon. Ini kebunnya Pak Kris Kasuga ya? Betul. Di daerah Garut. Oke. Jadi di kebunnya di Garut ini dia pupuknya organik, Komposnya tapi bahan-bahannya dari melon. Dia hanya melon. Dia ada bikin beberapa percobaan, dia bikin melon, jeruk, ada sirsap juga, tapi dipisah buat efeknya apa. Iya. Nah, kemarin Pak Kris ngasih tahu kalau Brix-nya biasanya 16 sampai 18, dengan dipupuk melon bisa sampai ke 30. Brix ya, oke. Sampai 30%. Buat yang mungkin belum familiar, Brix itu kadar gula. ya. Kadar. Oke. Dari biasanya 16-18 sampai 30. Dengan dipupuk pakai melon. Pakai melon. Boleh kita sambil cobain? Boleh. Aku bikinin ya. Kalau varietasnya sendiri dia single varietas. Ini mix varietas, ya? Ada Sigara Rutang, Tipika sama Yellow Bourbon. Oke. Nah, tujuan utamanya sebenarnya buat kan Sigara Rutang kan biasa dikenal dengan varietas yang high yield ya. High yield doang. Yaudah, gimana caranya dia buat naikin kualitas si Sigara Rutang itu. Oke. Oh, tapi sebenarnya di mixnya ini setelah pasca panen atau emang kebunnya mix? Memang kebunnya mix. Kebunnya ya. Oke. Dan dia diprosesnya anaerobik natural. Anaerobik natural, Mas. Ya. Oke. Jadi Pak Kris Kasuga punya kebun di Garut, West Java. Kebunnya sendiri mix varietal. Terus dia melakukan percobaan memupuk pohon-pohon kopinya dengan kompos yang bahan-bahannya dari buah melon gitu. Nah, itu buah melonnya sendiri tuh kulitnya yang sisa-sisa gitu apa emang buahnya. Jadi selama pandemi itu Pak Kris ngerespon bahwa banyak petani-petani buah yang buahnya kebeli, terus udah direspon dipupuk gimana gitu. Oh gitu. Nah, terlebih kan jurnalnya udah di Thailand, jadi kok diaplikasiin gimana ya gitu. Melonnya dari Thailand? Risetnya dari Thailand. Oh iya. Terus Okay. di daerah sekitar sudah ada memang petani-petani buah, udah direspon. Oke. Nah itu berarti kan buahnya buah segar dong ya? Buah segar. Kemungkinan dibikin kompos dulu Mas jadinya. Iya. Maksudnya bukan dari sisa-sisa, misalnya nih tukang jual buah kan. Oh, sisa-sisanya. Iya. Ini berarti dari buahnya. Dari buahnya. Oke. Itu mahal nggak ya? Secara ongkos. Mungkin kos kalau pandemi masih nggak mahal ya Mas. Karena buahnya sendiri nggak diserap sama pasar. Nggak diserap sama pasar. Tapi mungkin kalau udah normal mungkin bisa naik. Iya. Kalau sekarangnya sih udah hitungan udah mulai mahal sih. Iya. Jadi si pohon kopinya ini sejak kapan dipupuk pakai buah melon itu? Kayaknya sudah percobaan 3 tahun atau 4 tahun dari Pak Kris. Oh, udah lama ya memang ya. Oke. Terus tahun ini dia kan mencoba mempersiapkan buat COE. Buat kalau kopinya mudah diterima apa enggak dari seenggaknya dari kompetisi yang
proper gitu. Ya, ya. Kalau memang responnya bagus, tahun depan akan diperbanyak. Oh, oke. Jadi sekarang ini eksklusif nggak sama Darat? Enggak, ini ya. ada beberapa roster yang tetap punya. Oh, oke, oke, oke. Tapi mungkin produksinya belum banyak ya tahun ini, Mas. Proses Produksinya. Oh, produksinya ya. Iya, iya. Mungkin oke. tahun depan kalau responnya memang pasar open dengan proses-proses kayak gini kan bisa lebih banyak. Iya, iya. Bisa Tapi lebih kalau banyak melonnya proses. naik, Namanya like kan bisa banyak, terbatas juga. bisa semua orang bisa minum kan. Iya, iya. Oke, kita tunggu ya. Kita cobain. Tadi menurut hasil percobaan itu bisa ningkatin apa kadar brix-nya gitu. Cuman menurut Afi sendiri gimana? Dari kan Darat yang roast nih, Iya. terus di cupping. Sebelumnya pernah ngerus kopi ini yang bukan eksperimental nggak, yang biasa aja? Ada Sudah sering sih aku. Udah sering. 2 tahun terakhir cukup intens ngerosting kopi eksperimental karena aku juga ada beberapa project di Kamojang sama di Entrekang. Nah, tapi yang ini kayak ngebantah teori bahwa kopi nggak nyerap rasa dari sekitar gitu. Tapi ternyata ketika si pupuknya dipakein buah-buahan melon itu ternyata dia ngerespon buat rasa itu. Oke. Emang signifikan ya dari segi... Ya, intensitasnya naik. Aku bilang 2 kali lipat sih, Mas. Oh iya. Oh. Menarik. Roastingnya cukup gampang sih jadinya karena nggak harus yang gelap banget karena developnya juga bisa pendek-pendek karena udah manis duluan. Oke. Ini sekarang ditawarin di dalam bentuk profile roast untuk kopi filter aja ya? Iya, karena aku cuma punya lot ini cuma 10 kilo, Mas. Cuma 10 kilo. Iya. Cuma kebagian 10 Jakowik, kilo aku ya? bawa di Jakowik. Oh, I see. Jadi ini spesial ya, produk spesial Produk Jakowik ya? spesial Jakowik. Oke, teman-teman. Coenzyme Melon ini emang produk spesial yang di-launch hanya di Jakowik. Cepetan ke Jakowik nih kalau nggak mau kehabisan. Oke. Kalau dari processingnya ini kan anaerobik natural. Saat Iya, ini Mas. hanya itu aja ya. Untuk yang ini dia di seal dulu di plastik, habis itu direndam di air dingin buat ngontrol fermentasinya nggak terlalu berlebihan. Karena dengan suhu rendah kan dia nggak jalan kenceng. Iya, iya. Baru tinggal jemur biasa. Oke, oke. Dalam artian maksudnya si Pak Krisnya belum coba dengan apa metode proses yang lain kayak wash. Belum. Jadi kayak masih yang lebih simpelnya dulu aja. Ya. Buat biar lebih terasa efeknya Ya, signifikan apa enggak sih pupuk ini. Ya. Oke. Kok ini ngomong-ngomong kalau sebenarnya dari segi harga green tea yang ditawarin itu jauh nggak dari yang Jauh 1,5 kali lipat. 1,5 kali lipat, ya? 1,5 kali lipat dari green tea normal lah. karena berarti kan ongkos pemumpukannya sendiri berarti kan lumayan ya? Berarti nambah dan mungkin akan ada kayaknya buat investasi buat ke depan deh, Mas. Oh iya. Buat itu sih. Sama mungkin kayaknya ngerespon persiapan kalau Brazil sama Vietnam udah mulai berdampak sampai ke Jawa harganya, mungkin udah siap duluan. Nanti beberapa kan kayak Sumatera udah naik. Iya benar. Darat Coffee Lab sendiri dari tahun berapa? 2015, Mas. Sekarang 2015. udah jalan 7 tahun. Oke, kita cobain nih. Coenzyme Melon. Silahkan kopinya, Mas. Coenzyme, apa sih artinya coenzyme? Coenzyme tuh arti penamaan buat pupuknya itu. Jadi menggunakan pupuk-pupuk yang alami lah, tapi dipilih enzimnya apa. Oh, oke. Ya. Bentar, masih panas. Tapi memang wangi banget sih tadi sejak di tuangan air seduh pertama Iya. itu langsung Jadi lebih intens menguar banget gitu. jadi. Iya. Masih panas. Ya, aku pakai rasio 1/20 buat tahu Oh, perbandingan intensnya. Oke. Ini satu pack berapa? 250 gram? 115. 115 ribu ya? 115 ya? 135. 135. Ah. Oh, cukup tinggi ya harganya ya? Cukup tinggi jadinya, Mas. Ya. Pendekar baik. Oke. Masih mau nyoba ya? Oh. Hah? Oh, mau disetin? Si panas Jadi buka? soalnya. Izin, Mas. Udah pindah hak milik ya? Oke. Masih panas, jadi belum bisa nilai.
Oke, jadi kurang lebih begitulah keunikan dari pakai masker dulu ya. Keunikan dari boothnya Darat Coffee Lab. Jadi ada satu produk yang ditawarin spesial, yaitu si kopi Arabica Ecoenzyme Melon. Seperti tadi udah saya ceritain bahwa dia menggunakan pupuk organik tapi buah-buahan dan memang khusus buah melon gitu. Sebuah inovasi yang bisa dibilang agak nyeleneh gitu ya. Cukup berani sih. Mudah-mudahan sih bisa diterima pasar gitu ya. Iya, dan bisa jadi contoh buat petani yang lain buat mencoba. Ya apalagi kalau misalnya itu memang bisa meningkatkan kualitas dan harganya juga ya gitu. Jadi win-win solution buat semuanya. Iya, betul. Ya, makasih banyak Mas Hafiz buat waktunya ya. Terima kasih Semoga banyak. jualannya laris nih. Amin. Oke, itu dulu ya. Kita lanjut lagi ke tempat lainnya. Bye.